susu ini susu biasa. Tidak ada susu hamil di sini saya. Keliling nggak cari susu hamil dulu itu awal-awal. Tidak ada dijual susu hamil. Di Indonesia Jaina. Nah, bilang dokter di sini bohong itu. Katanya tidak ada namanya susu hamil. Jadi aku bilang nah bilang susu itu yang paling bagus susu segar. Tidak ada campuran apa-apa. Suruh kirim sama Kak Serli, tapi nalarang dokter bilang jangan minum sembarang susu. Karena itu banyak gulanya beden. Jadi saya itu minum susu low fat. Dokter sarankan minum susu low fat. Tidak boleh pakai gula-gula. Bismillah. Jadi susu biasa juga minum, susu Arab. Tapi yang low fat. Yang langsung di botol itu, bukan bubuk juga, bukan bubuk. Sebut nama aku di muka. Siapa nama kah? Bang Pudai, insya Allah. Ini alpukat. Alpukat pakai madu. Susu pakai madu, alpukat pakai madu. Ini sarapan ini jam 10 di sini sayang. Muka tadi makan mie tapi kuenya kasihan anakku deh masak makan mie pagi-pagi. Kasih dulu makanan normal. Kalau ada waktu sebentar siang, Indomie sama bakso tuh. Ini mau dulu. Kamu saya nggak pembukaan sampai Indomie nanti agak rating ya. Kaunya di mana makannya? Saya baru pulang dari Makkah 3 hari lalu. Awali sayang. Diawali. Kalau orang di Mekah nggak tahu itu awali di mana. Saya tetangga sama Sudais, Mahar Maegli, imam-imam Mekah. Tetangga kak semua sini. Tapi mereka rumahnya besar-besar. Harga 50 miliar. Kata di apartemen kita. Subaidah, insya Allah kesini nih. Saya selalu makasih. Nah begini ada komentar, bisa dibaca, bisa dibahas. Tahu? Apa mau tanya sayang? Ada ibu hamil di situ juga ada. Supaya ku ajar ku apa makan yang bagus. Di sini bisa ku tahu bilang harus makan begini kalau hamil di sini bi. Alpukat ini selesai. Susu 1 gelas, alpukat 1 biji, pakai madu semua. Nah sekarang mama lupa pakai telurku. Roti, ada telurku harus dimakan juga. Roti sama kurma, ini roti keju. Keju dalamnya, ada kurmanya. Tunggu dulu, aku ambil telurku dulu. Nah, kolong. Saya nak bikin nasi sajadina. Bismillah. Sekitar 10 minggu lagi, 2 bulan 2 minggu. Hampir nih, tidak dirasa dik. Tapi saya kurasa ya ada dia. Topping nama Mak Munir. Topping kak. Nah, dye cream juga pakai. Topping kak. Jelek kayaknya bang. Topping kak. Dye cream juga pakai anu.
Ekri juga pakai. Konawe salam juga. Kurang keju aku rasa. Beratnya besok pergi tahu ki. Besok hari Rabu pihak dokter karena putih di hari Senin salah Kamis. Puasa pertama di sini orang libur 1 minggu. 1 minggu bedeng. Kalau rumah sakit libur 1 minggu. Kalau sekolah libur sampai selesai lebaran. Kalau sekolah. Iyo. Kalau sekolah. Kalau rumah sakit kan tidak boleh libur terus. Keju nak keluar ke. Kita tambah lagi keju supaya anak-anakku nyaman nama. Tahu? Rasa-rasa saya. Ini kurma yang difermentasi. Sudah pakai USG hari Rabu. Hasilnya cantik nomor. Apa iya kak Nur Hayati? Kak Hayati. Enaknya libur 1 bulan. Iya, 1 bulan libur sekolah di sini. Suamiku libur 1 bulan, tapi dia urus tamu-tamunya. Karena banyak tamu datang ke Mekah. Makanya dia tidak libur. Tetap, jadi jam 3 sore dia sudah pergi ke Masjidil Haram. Banyak tamunya toh. Dan dia jarang. Entah salah. Dia jarang buka puasa di rumah. Sahur di rumah. Buka puasa jarang saja. Jadi dia nabi suamiku tadi malam tuh muka nak kirim di Riyadh. Bunuh diri. Teja. Saya mau ke di Riyadh. Untuk sendiri kalau buka puasa selalu karena seperti biasa saya itu enggak buka di rumah. Langsung apa aku bilang? Bunuh diri. You want kill me? Dia bilang. Kenapa mau aku bunuh? Tidak mau kak. Itu saya mau kak puasa, mau kak tidur nyenyak. Karena suka puasa. Tidak ada alasan harus ke puasa. Bilang, saya selalu kak lapar. Tak 2 jam lapar kak. Aku bilang. Oh. Buka sendiri. Buka sendiri kak Julia. Mau datang di parku itu yang duda sama yang bujang, jadi yang kuliah di sini pulang. Tunggu dulu nah, aku cerita dulu bebek. Yang kuliah di sini selesai kuliahnya, alhamdulillah. Sedih toh nggak karena Momi pulang, tapi seperti kurasa tidak ada. Nah bilang suamiku toh tidak ada itu sama di rumah. Bilang biar lagi ada seperti tidak ada karena saya kusiapkan saja makanannya di parku. Kusiapkan makanannya, kalau sarapannya ku taruh di meja. Kalau nawe ama mau ambil sarapanku oke. Karena tidak pernah aja ketemu kan kalau pulang suamiku. Kalau suamiku pulang ke rumah baru dia makan siang sama-sama, baru dia pulang dari kuliahnya. Jadi begitu sama iparku ini yang bujang ini umur 23. Jadi saya 19 tahun dia di sini gitu. 19 20 deh karena 23 20 umurnya di sini sama-sama kak. Seperti dibilang tidak ada ya, dibilang sama-sama itu seperti aku rasa tidak ada juga karena memang begitu aja kalau ketemu ketawa suamiku karena bilang tidak ada tuh temani kok biar Osama pulang tohnya di Riyadh. Jadi bilang saya tuh kalau ada di sini Osama duduk sama-sama nonton TV. Ketawa ya. Yang kok suruh kak bunuh diri, suruh kak period, yang pergi mau sama Osama di Riyadh. Di Riyadh namanya mertuaku tempat main bolanya Cristiano Ronaldo. Ada burung-burung lah di rumah kamarku. Pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Suruh kak lu gak ini apa? Jadi saya harus bahasa Indonesia logat ya. Jadi itu iparku, itu dia kuliah di sini tuh sudah sejak umur 20. Jadi dia sebelum saya nikah sama suamiku, dia sama suamiku. Terus pernah dia pergi karena saya sudah menikah sama kakaknya, gitu loh. Tapi sebegitu 3 bulan saya nanya,
Kan dia selalu bawa bajunya ke sini, kakaknya cucikan. Tinggal di mana adekmu? Katanya tinggal sama temannya di apartemen temannya. Jadi saya bilang, makan di mana, beli makanan. Kenapa? Dulu di mana tinggal? Dia bilang sama ikut sama saya. Panggil ke sini, panggil aja sini. Susah, langsung Kak Loga. Langsung Kak Loga. Setuju kalian kalau saya logat? Setuju. Bukan mau bicara mau logat, siksa Kak kalau logat. Jadi suruh aja sini. Kenapa harus tinggal rumah orang? Ku bilang sama suamiku, oh emang tidak apa-apa kan? Eman, Koki. Emang tidak apa-apa kan kalau adikku tinggal di sini? Mertuaku dia tanya, tidak apa-apa kan kalau adiknya Abdullah tinggal di situ, Osama namanya, Osama. Jadi bilang, Kak, tidak apa-apa, kenapa ya? Ada kamar kok, toh kosong. Oh bahasa Mandarin ya. Wajila toh. Hai, oh, sik ya. Bahasa Korea. Hai, kata. Jadi gue bilang, di sini aja. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Tinggal di sini aja. Ada banyak kamar. Saya bilang gitu sama suami, sama mertuaku juga kan izin mereka kan ya. Jadi tinggallah dia di sini. Susah, aku sari minum dulu. Jadi tinggallah itu iparku di sini. Berarti saya sudah 3 tahun di sini, berarti dia juga hampir 3 tahun sama saya. Tapi saya kalau bikin sarapan ya taruh aja di depan kamarnya. Kadang-kadang begitu aja. Aja itu kaki, nah. Kadang-kadang ya begitu aja. Kaki gue injak gue. Ya kan? Kalau dia mau sekolah, sarapan, terus dia pergi. Begitu. Jadi saya nggak ketemu. Dia cuma bilang, saya mau sarapan, mau sekolah, WA. Kenapa dia sudah bisa punya WA aku? Karena pernah saya janjian di mall. Dia jemput, Kak. Nggak ada nomor HP-nya. Jadi aku bilang sama suamiku, ya Allah, bagaimana caranya ketemu ke adekmu kalau nggak ada nomornya sama saya? Mbak, jadi ini nomor HP-nya adeknya baru saya ambil ini sekitar 1 tahun. 1 tahun, hampir 3 tahun sama saya. Ku bilang sama suamiku, bagaimana caranya ketemu ke adekmu? Kan tidak boleh tukaran telepon sama ipar. Tidak boleh kan? Itu tidak boleh, di sini tidak boleh. Jadi saya bilang sama suamiku, ini saya di mall, mau pulang. Kan dia bilang, itu yang jemput ke Osama. Jadi bilang, oh iyo. Jadi aku bilang, di mana Mak pergi ini? Tidak ditahu di mana ketemu. Suamiku meeting, tidak angkat telepon, sudah angkat, nah tutup lah. Iya, baby, ada. Ku dengar suara ribu karena maksudnya dia lagi meeting, maksudnya ada di ruangan meeting. Video call lagi. Di mana adekmu? Dan bilang, ya. Ku bilang sama dia, kan tidak pulang-pulang kayak ini kalau begini, kasih Kak nomornya. Ku bilang, kasih gue nomornya adek lu. Bagaimana mau janjian ketemu kodong kamase? Kalau misalkan nomor HP saja tidak boleh tukeran sama ipar. Nggak boleh, di sini tidak boleh tukeran nomor ipar. Kalau di Indonesia deh bukan cuma ipar, semua nah kasih ko nomor nah teman atau semua kan. Wah, ada suamiku di situ. Anto, ada baco di situ. Di sini mah kagak. Tidak ada punya. Jangankan teman, jangankan nomor teman, nomor ipar saja tidak dipunya. Kalau di Indonesia Anto, ada baco di situ, belum dipulang dari kemarin. Kasih tau kina, jangan mau pulang-pulang. Tapi kalau di sini sayang, iparku itu janji nggak di mall itu mau ada jemput. Lama aku 1 jam pun tampanting suamiku. Halo, di mana, posisi mana, nomor berapa, gate berapa? Langsung gue bilang sama suamiku, tidak mau aja pulang.
Tidak mau kak pulang. Capek kak menunggu 1 jam dari pintu 1 pindah pintu 3, pintu 7, pintu 6. Bagaimana caranya? Kasih nomornya adekmu kak Mase. Kasih nomornya adekmu, karena saya menelpon sama dia itu untuk kepentingan Ji. Tidak pernah itu sembarang mau dicerita. Ketawa suamiku. Nah bilang, masalahnya dia yang tidak mau. Bukan kau yang tidak mau, bukan saya tidak mau kasih, kok adekku yang tidak mau kasih nomornya. Ku bilang kasih tahu, ku bilang kakakmu itu. Dulu gak biasa mau saja Jonat. Tunggu dulu. Jadi ku bilang sama suamiku, kasih tahu kalau saya ini kakaknya. Saya itu tidak seperti perempuan-perempuan lain yang bisa digait-gait sama iparnya. Ku bilang begitu sama suamiku. Langsung suami, tunggu dulu, saya tanya lagi. Nah, tanya lagi. Nah, bilang sama saya, nah bilang lagi sama suamiku, sama saya, tidak boleh sayang, tidak bisa. Kan ini iparku ini sekolah di Masjidil Haram. Atau kuliah di S1-nya itu di Masjidil Haram. Jadi dia tuh ambil Quran, hadis, Al-Quran dan hadis. Bagian muslim, maksudnya untuk agama. Jadi ini iparku sanaki keras ajarannya. Jadi ku bilang sama dia tuh, tapi sekarang tuh ada suamiku mau duduk sama saya, mau mi, atau najempuk kak mau mi, begitu. Karena ku bilang saya ini orang Indonesia, mengerti juga agama, tapi tenang, tidak ada saya begitu-begituku. Nggak ada saya niatku bilang muka lale-lale, muka genit-genit sama ipar. Tidak ada genit-genitku, lale-laleku saya. Tidak ada begini-beginiku saya sama ipar, tidak ada. Tidak ada niatku begitu. Jadi ku kasih tahu langsung itu iparku. Naik di mobil kan anak kasih tahu, jadi ku kasih tahu kan, duduk di belakang. Seperti itu supir itu pertama kalinya itu najempuk kak. Ku tanya begini, Osama, karena dia bisa bahasa Inggris. Ku bilang, Osama, siksa sekali kak menunggu. Tidak usah begini-begini. Kalau saya itu orang Indonesia, memang saya akui itu muslimnya di sini bagus. Ku bilang, kamu juga akhlakmu bagus deh. Ku bilang, brother, your akhlak, masya Allah, kuais, tayyib. Tapi saya ini kasihan, ndak ada keluarga aku di sini. Kok aku bilang begitu, saya tidak ada keluarga aku di sini, jadi biarkanlah saya dekat dengan kalian secara dengan caraku, aku bilang. Masya Allah, owner banyak yang beralih di Insani Skincare gara-gara baik, beda ownernya ramah ki. Oh, alhamdulillah bagus, itu sujud syukur kak Rom. Ada kok kursi tuh sana kok. Ku bilang, ketawa tuh kak di kursi ya. Toh? Jadi ku bilang, Dek, anggaplah saya ini seperti kakakmu, Dek. Tidak apa-apa, saya itu pasti hubungi kamu kalau perlu. Ku bilang begitu, langsung yallah, maafi muskilah. Bilang, kasih kak nomormu, Dek, supaya aku tahu ki. Saya tahu bagaimana cara kita berkomunikasi, ketemu. Maksudnya kalau kita jemput kamu jemput saya, ya kan? Aku bilang, kalau kamu jemput saya, ya bisa saya tahu, tidak menunggu 1 jam pindah kiri kanan kiri kanan. Aku bilang begitu sama dia, karena kalau saya telepon kakakmu biasa nangkap, biasa tidak, karena meeting kerja gitu. Dia bilang, iya sorry nak, kasih Dek, tidak apa-apa, saya ini tidak seperti perempuan lain. Aku bilang, oh iya kak. Nah kasih nomornya. Jadi ku tanya kakak, suamiku bilang ada nomornya, ada mau ketawa. Nah bilang alhamdulillah. Bilang iya saya itu orang Indonesia beda karena kalau mau jemput kak, bagaimana cara mau ketemu? Pintu 7 pindah lagi pintu 8, karena ini suamiku sudah nangka baru itu kan parkiran nggak bisa tinggal lama, ya kan? Begitu he. Jadi ku bilang sudah dikasih mak, tuh adik nah tuh sudah menjadi sekarang itu. Kalau mau sudah sarapan, nah dia WA kak, nah bilang, kak mau kak pergi sekolah, ndak ada jaket di depan, kan masih kan sudah tidak pakai jilbab kak, tahu atau tidak pakai jilbab kak, tidak ada jaket di depan, maksudnya tidak ada jaket berkeliaran di situ, kan biasa dengar kibin suara, ada pintu tak tutup terus, pintunya dia tuh tidak pernah terbuka, jadi saya selalu yang mondar-mandir memang tidak pernah pakai jilbab apa, baru baju pendek ke apa tuh, tapi dia tidak pernah keluar sama sekali.
Jadi kalau nak dengar apa mau masak kak atau lewat-lewat kak atau nak dengar kak bicara kayak begini-begini toh, ndak ada sekarang ya pergi kuliah. Sebenarnya libur mi, tapi apa yang terakhir itu ya? Apa itu dia skripsi apa kayak selesai nih orang mau selesai skripsi toh? Alhamdulillah. Jadi kalau pergi mau sarapan, nawe ama kak, ada di luar kamar, maksudnya ada di luar ruangan, bilang tidak ada jadi keluar kok. Jadi keluar nih, baru kalau pulang pulang dari kuliah kan biasa pulang jam 3. Kalau belum pulang suamiku tidak mau pulang. Iya, jadi biasa aku tanya suamiku, kenapa Osama ndak pulang-pulang nih? Kan malam itu tidak pulang-pulang, ndak makan siang apa. Suamiku bilang, ada di kafe menunggu. Kenapa bisa bilang tunggu gak pulang? Bilang, kasih tahu Ki, kalau kau pulang langsung masuk kamar, baru makanan siangmu ku taruh di meja. Begitu, jangan siksa dirimu. Tidak pulang Ki, kalau pulang siang suamiku belum pulang. Kalau pulang katanya jam 2 siang, tinggal di kafe, kau nongkrong kafe dekat rumahku sini minum kopi. Nah menunggu di situ sampai suamiku pulang, baru pulang. Jadi aku kasih tahu begini, kalau dia pulang kasih tahu, suruh saja masuk di kamarnya, makanannya di meja. Seperti biasa kalau mau ambil makanan kasih tahu mak saja supaya saya tidak keluar rumah, keluar ruangan gitu. Jadi begitu nih sekarang, alhamdulillah. Jadi perlu dirubah semua ini aturan ini. Saya mau saja aturanku. Ya hakumullah, ya yarhakumullah, saya makasih. Begitu Terus kemarin tadi malam suamiku bilang, kan ini Osama Mami selesai kuliahnya. Bilang sebelum Ramadan ini mungkin ini terakhir atau besok. Mami pengen selesai di Kapak. Masya Allah, kacang goreng ikutnya di Manado hari ini masuk. Bedo sudah habis. Apalagi kolagennya owner, Masya Allah kayak kacang goreng. Oh, kolagennya kayak kacang goreng. Karena bilang kolagennya seperti makan kacang. Kacangmu seperti makan sempi. Jadi toh suamiku tadi malam bilang begini, mau pergi Osama ini tuh di Riyadh, nggak mau kau ikut karena sendiri, kau nanti buka puasa, nanti kamu sendirian buka puasa. Karena saya kan seperti biasa, seperti kemarin seperti dulu kalau buka puasa saya sama bos dan sama itu orang kerajaan. Jadi ku bilang sama dia, karena kan suamiku kodong itu yang urus kalau misalkan ada tamu kerajaan dia yang urus di sana. Jadi dia di situ terus di Raffles gitu terus, atau Movenpick pindah-pindah karena itu urus tamunya kan. Toh jadi sudah begitu. Jadi tadi malam dia bilang, daripada tidak ada urus kok buka puasa kan, saya kan pertama bilang, baby, haruskah saya puasa karena saya selalu lapar, nggak bisa bayar bidia. Apa bidia? Ya. Apa namanya itu, kasih makan orang. Suamiku bilang tidak bisa, harus kau puasa. Jadi bagaimana Nah saya selalu lapar, tidur kok, pokoknya tidur. Tidak ada kamu tidak bikinkan saya sarapan, tidak bikinkan saya buka puasa. Jadi kamu harus puasa. Jadi aku bilang, astaga, pusing atau stres bagaimana ini sayang, tidur karena saya tidak buka puasa di rumah. Jadi kalau kamu bangun terserah jam berapa, nanti saya kirim makanan. Suamiku bilang begitu, saya kirim makanan, atau kalau kamu mau datang di Masjidil Haram, datang saja buka puasa. Nanti kan kayak dulu kan saya datang di hotel mana buka puasa, ketemu suamiku, biasa saya buka puasa sama-sama. Tapi suamiku tuh paling kayak makan sedikit, minum teh, kopi, nah dia pergi lagi sama bosnya kayak gitu ya. Jadi saya ketemu bisa ya 20 menit lah kayak gitu. Jadi dia sama bosnya lagi. Jadi saya bilang sama dia, jadi dia bilang, jadi kalau mau buka puasa kamu datang ke saya atau saya kirim makanan gitu kan. Premium tetap setia pakai PBC, tetap jual PBC, makasih sayang. Jadi katanya saya bisa ke sana kalau ada jamnya buka puasa atau apa, terserah. Atau mau taraweh, dia kasih juga akses kan. Kamu taraweh mau akses masuk atau mau akses di atas, terserah. Jadi aku bilang, jangan paling nggak usah, saya mau bunuh diri, pergi di Riyadh, pergi bunuh diri di mertuaku. Nah bilang, kenapa bisa ketawa gitu,
pagi-pagi pas itu karena waktunya pernah di sini mertuaku pernah di sini lah bulan Ramadan pertama bangun jam 10 itu kita kan masih mungkin tidur kalau sudah di sholat subuh tuh ya kan kalau mau sholat subuh kita sudah sholat subuh tidur. Nah saya itu biasa mau duhur baru bangun. Nah dia tidak, jam 10 bangun suruh ngaji, suruh menghafal, suruh ini itu, suruh itu ini. Saya bilang sama suamiku begitu, gimana caranya? Bumil nggak wajib puasa Bun, jangan sayang, suamiku marah. Tidak boleh, kalau kita diperintahkan ridho suami itu ridho Allah. Tidak boleh sayang, kecuali kita masih mual, sakit. Tapi saya kan tidak sakit, saya sudah sehat, jadi harus puasa. Fidyah itu bagi umur kehamilannya di awal gitu. Tapi karena suamiku bilang malam jangan tidur, makan terus malam, mengaji, makan, sholat, taraweh, itu suamiku kasih tahu. Tapi begitu sudah sholat subuh tidur, mau duhur mau bangun jam 3 enggak apa-apa, tapi sholat duhur yang penting jam 3 sholat duhur tidak apa-apa. Suamiku selalu bilang begitu, selalu ini setiap hari dia ingatkan. Pokoknya jam 3 siang bangunmu tidak masalah. Yang penting sholat, pas bangun langsung sholat duhur. Yang penting sudah sholat subuh kan, tidak apa-apa. Jangan pikirkan dulu duhanya, pikirkan sholat malammu. Sholat malam terus, sholat malam, taraweh, jangan ada lolos. Pokoknya nak kasih tahu kak begitu. Jadi bilang kak sayang, kan suka kak mengeluh kayak, dia bilang kau mau punya anak soleh atau tidak? Aku bilang mau, ya sudah. Bulan puasa itu yang paling istimewa malam hari, dan tidur itu tidur banyak itu juga ibadah. Jadi kau balik siangmu jadi malam, malammu jadi siang. Jadi tidak ketemu lagi itu. Tidak selalu malah itu kalau jam begini karena tidur kak jam 3 aku suruh bangun. Namanya suamiku jam 3 baru kau bangun. Jam 6 tidur. Sudah sholat subuh, kalau kau mau tunggu duha, tunggu jam 6 sholat duha kok. Sudah sholat duha, tidur. Jam 3 siang bangun, langsung sholat duhur. Ya kan? Jam 4 kan sudah asar, tunggu nih. Mengaji kau dulu, tunggu nih bagaimana kau mau datang ke masjid atau saya dikirimkan makanan. Begitu, harus puasa, tidak boleh marah suamiku. Marah, tidak boleh bayar fidyah. Fidyah itu bisa kalau kamu mabuk, muntah itu awal-awal 1, 2, 3 bulan. Tapi kalau sudah kayak saya ini tidak bisa. Nanti anakku tidak jadi anak soleh. Jadi suamiku sudah sarankan begitu. Malam, malam jangan tidur, mengaji, taraweh, sholat malam, Lailatul Qadar, mengaji lagi, tunggu sahur. Nah, tunggu suamiku pulang jam 2 malam katanya pulang. Siap-siapkan sarapanku, sahurku sama kamu. Sudah itu kita sholat, sudah itu kamu mau tunggu duha, sudah duha kau tidur sampai jam 3. Sudah jam 3 bangun sholat duhur. Dia tidak seperti biasa, dia tidak pernah kasih bangun kak sayang. Dia tidak pernah kasih bangun kalau dia pergi. Kan dia itu biasa pergi itu sudah duhur jam 2, jam 1 biasa dia pergi nih. Atau dia sholat duhur di Masjidil Haram, dia pergi. Di sini kalau bulan Ramadan kita sama suami cuek-cuekan sayang, masing-masing. Iya, masing-masing. Di sini sayang, kalau suami istri bulan Ramadan cuek-cuekan masing-masing. Betulan, tidak ada bilang harus sama suami puasa bulan puasa bikinin Ramadan, nggak bisa sayang. Dia mau kejar akhiratnya, saya kejar akhiratku. Begitu. Ya ada nyamuk. Hai. Nyamuk kayak, kurusnya. Sini masuk ke live-ku sini kok. Nggak kubunuh kok. Betul kak? Masuk ke live-ku. Sini kok. Sini kok. Ya, mulai aja sayang. Itu nyamuk kan. Mana kok? Toh. Ada nyamuk. Jangan jalan kok dulu. Tidak ada sayang. Tidak kubunuh kok. Dilihat aja sayang. Dilihat aja anak-anak. Toh, lagi nyamuk toh. Iya sayang. Di sini tidak. Kalau misalkan kita mau sholat tahajud tidak wajib tidur. Karena saya lihat jauh mertuaku begitu. Biasa dia jam 12 tuh sebelum dia tidur dia sholat malam baru ambil witir.
Tidak sayang. Karena Allah itu sebenarnya memudahkan, tapi sebaiknya tidur. Tapi kalau tidak bisa, kalau kau tidak bisa bangun lagi, kau sholat malam, sholat tahajud dan witir langsung kok. Iya. Karena Allah itu sebenarnya memudahkan, manusianya jangan repot sebenarnya. Nah, jadi kalau malam di sini tidak ada orang tidur Ramadan, tidak ada. Iya. Ih, telurku dingin nih apa ini? Tidak ada orang bilang harus sama suami buka puasa apa. Dia sama bosnya mengaji sampainya mau buka. Ya, kalau saya ketemu 20 menit makan di hotel, makan dia di hotel gitu. Depannya Masjidil Haram. Atau saya ketemu di dalam masjid, baku janjian ya. Enggak kayak suami istri ya. Begitu hebatnya itu orang di sini. Masing-masing ki sayang kejar akhirat. Di sana banyak, di sini satu. Nah, lihat kalau nyamuk satu je nah. Nggak mau jak bunuh kau dong biar nih. Kurusnya kau dong. Kurusnya. Lu dengar belku, iparku itu. Kalau mak belki satu kali iparku. Nah, maksudnya itu pergi kau dari sini, pergi kau dari situ toh, maksudnya jangan kau ada di situ. Masuk itu di kamarnya. Dengar ki, lu dengar ki belku satu kali. Kalau suamiku tak gerek nah. Kalau iparku satu kali itu tandanya bilang saya, jangan kau ada di sekitar pintu, jangan kau ada di sekitar situ. Karena kan saya biasa tidak pakai jilbab kak. Ada itu Pak Erko, ada. Udah ketemu kak langsung masuk kamar, nah tutup pintu nah selesai. Tuh dengar gitu, tentang. Berarti saya tidak boleh di situ. Begitu 2 menit 3 menit baru masuk. 3 menit baru masuk. Karena nah pikir kalau misalkan saya ada di situ, saya pergi langsung. Begitu 3 menit dia masuk. Lihat tah, begitu di sini. Ownerku suka sekali ki, kulihat banyak owner, tapi saya suka sama Haji Citra ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan piko umur sini ketemu ki, no, congkang, saya congkang bukan kau tidak congkang, saya mau congkang, goyang kok ini kak, yang ku ribut tidur ki kayak ini nyamuk kakak tidak goyang, tidur ki kayaknya, tidur ki kayaknya nyamuk, tidak goyang nih. Tenang, tidak aku bebek kok satu kali juga mati kok. Kalau kau di Indonesia mati mah kok, betul kak. Kalau di Indonesia satu kali nyamuk gini nak bebek mesti. Saya tidak sayang mau darah ya gigi mah cepat kok. Gambar ji owner, gambar ji ada ipar tambah gagai, masih muda, masih segar, masih perjaka itu. Belum pernah narasakan Jonua. Belum perjaka. Itu pernah datang Iyanu di sini. Anak Najis Serli. Mau kasih kenalan ini tidak mau lari masuk di kamarnya. Iyo makan bagi lagi sama. Begini tunduk tidak pernah Nalia bilang Naila Nalia aja kau dan tidak. Jangankan Nalia balik saja tidak mau kalahkan. Bilang padahal itu ku sengaja tuh bilang makan sama-sama. Kan dipanggil sama kakak, bilang panggil kau sama supaya makannya ada Naila, toh ada Naila anak-anak Kak Sirli. Nah bilang dipanggil nih, saya nafsu sama kakak, nah kita jangan nafsu bilang kasih jodoh dulu, kasih jodoh. Tena nang enggak anak kan, kakak Naila juga tidak mau tuh, masih tidak mau tinggalkan mama tidak mau tuh. Nah bilang tak kalah kau itu diambil. Jangan mau kolai kasih jodoh-jodoh, jangan mau kolai kasih jodoh-jodoh kak, tidak mau pakai kehilangan. Bilang kan sama aja di sini, tidak mau kayak Serli, tidak mau tuh nih kakak Naila. Kalau saya sembarang kakak Naila karena suka kak tuh itu kakak Naila. Kalau saya sembarang bunda, jadi ku panggil mi makan. Jadi bilang kakak Lala Nalia cukup tadi sama, kan gak ada itu baru berakhlak. Nah bilang mi Naila, boro-boro kita lihat balik saja tidak bilang itu duduk jok begini
Begitu makan sesana baru 3 sendok lari nih. Langsung masuk di kamar nah. Jadi bilang, ibu gimana cara mau dikasih lihat nah, biar balik tidak tong. Jadi putih kasih lihat bagaimana. Anu kata sonding arong sonding tong sonding. Anu kak cerita kak lewat telepon pulang di Indonesia. Kasih lihat ini Usama begini bagus kayak Allahnya. Manganu sembarang aku cerita bagus kok dijodohkan sama kakak Naila. Nabi kasih lihat tak kalah kau diambil. Tak kalah berlian tak diambil. Menangis kalau kasih lihat. Terlanjur kamu Mide, adekku satu-satunya diambil. Kalau diambil lagi kakak Naila, bagaimana caranya? Kau itu berlian paling berharga di keluarga. Kau topi dia sama orang. Seandainya bukan orang Arab atau orang Mekah itu suamimu, tidak diizinkan kau sama keluarga. Langsung sedih. Tidak jadi kak, jamu kau pandai. Bilang sama suamiku, jamu jodoh-jodoh kayaknya tidak jadi. Karena katanya sudah terlanjur saya diambil berliannya keluarga. Saya itu disayang sekali kak sama keluarga aku, umiku, kak Serli, kakakku. Nah sayang kak, ponakan-ponakanku, nah sayang sekali kak. Tapi ini minta ditahu ke jalannya Allah toh. Allah maunya, mungkin Allah lebih sayang kak. Nah sayang kak keluarga aku, tapi itu kalau ada yang disayang sekali, itu yang diambil. Buangan tidak mati ya iya, jamku yang mati. Toh, tapi kan ini seperti bilang kehilangan sekali keluarga karena maksudnya orang yang paling disayang, orang yang paling apakah begitu. Menurut mereka, saya ini orang yang paling membahagiakan mereka. Maksudnya iyalah oke lah, tetap saya cover keuangan apa semua, tetap saya cover keluarga aku. Cuman maksudnya tidak ada orang yang kayak apa kayak Nabi bilang yang suka ayo mi pergi ayo mi anu tidak ada mi katanya orang yang tiba-tiba Peking kok cepat ayo pi balik deh besok, tidak ada yang begitu. Nabi bilang tidak ada mi itu bilang makan ki ketawa ki gara-gara sembarang ku bilang atau apa ke, tidak ada mi benar rasa begitu. Jadi langsung gak bilang, iya sudah yang mau kau lanjutin cerita ya deh. Karena nanti lagi tambah sedih. Dia mau lanjut gitu perjodohan tidak jadi. Kan saya itu mau aku ambil satu-satu keluarga aku. Maksudnya kakak Naila dulu. Nanti ini semua aku bawa di sini tuh. Tapi susah juga karena ya gak ditahu milah bagaimana ke depannya. Lah mana mau dimakan kering telur kak. Bismillah. Dia bilang kakakku sudah terlanjur kamu yang sudah diambil berlian keluarga. Jangan lagi kasihan, jangan lagi. Dia bilang seandainya kamu citra bukan orang Mekah suamimu dan imannya bagus sama orangnya baik begitu, tidak disetujui kau pergi. Jadi aku bilang iya sudah yang paling tidak jadi batal gitu daripada menangis ki Kak Serli. Karena Nabi bilang kau itu adekku satu-satunya. Tidak ada mi yang selalu kasih anu ki kasih senang ki. Bilang senangnya kok apa? Iya tapi beda rasanya. Beda rasanya tidak ada kok deh. Beda tapi kami semua berusaha sabar.